keluar dari Islam bisa dihukum mati loh di Malaysia. Baru tahu aku, kaget banget. Nah, orang di sana masa nggak familiar sama konsep bebas beragama sih, apa gimana? Nah, sebenarnya secara de jure ada konsepnya ya, tapi de facto nggak gitu. Kalau kamu orang Melayu, kamu nggak boleh nggak Muslim, nggak boleh murtad, dan nggak boleh convert, karena ada pidananya, dan hukumannya nggak main-main. Penaltinya beda-beda di tiap negara bagian ya. Di Terengganu, apostasi atau murtad itu hukumannya harus tobat dalam waktu 3 hari, atau dihukum mati, dan propertinya diambil negara. Di Pahang, kalau ada attempt untuk murtad, bisa kena denda maksimal Rp5.000 atau sekitar 18 juta rupiah, atau 3 tahun penjara, atau dicambuk 6 kali, atau kombinasi dari semuanya. Nah, di Kelantan, attempted apostasy untuk percobaan murtad ya, baru attempt, itu hukumannya detensi maksimal 36 bulan di Islamic Rehabilitation Center. Jadi ada tempat rehabilitasi. Dan kalau murtad, dihukum mati. Dan ternyata di dunia ini ada 10 negara yang punya hukuman pidana yang bisa sampai dihukum mati kalau murtad. Afghanistan, Brunei Darussalam, Iran, Malaysia, Maldives, Mauritania, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, dan Yaman. Hak kebebasan beragama atau the right to freedom of religion of belief itu termasuk hak asasi manusia. Dalam deklarasi HAM, artikel 18 menyatakan bahwa setiap orang punya hak atas kebebasan berpikir, punya hak untuk mengikuti hati nurani, bebas memeluk agama, termasuk juga kebebasan untuk mengubah agama, serta berhak bebas, baik sendiri maupun bersama komunitas atau bersama kelompok, di tempat umum ataupun pribadi, untuk mengekspresikan agamanya atau keyakinannya dalam lingkup pengajarannya, praktiknya, ibadahnya, dan pengamalannya. Ya, it makes total sense aja ya nggak sih, kalau kebebasan beragama atau tidak beragama itu hak dasar, ya nggak sih? Sebenarnya dalam hukum Islam itu murtad emangnya dihukum mati ya? Pernah ada masanya murtad atau keluar dari Islam itu dihukum mati. Hadis riwayat Bukhari menyatakan bahwa seorang muslim itu halal darahnya dalam 3 keadaan. 1, kalau dia membunuh, karena nyawa dibayar nyawa kan, an-nafsa bin nafsi. 2, kalau dia berzina, padahal udah nikah, dihukum rajam sampai mati kan. Rajam itu ditanam badannya di tanah setengah badan, terus ditimpukin batu sampai mati. Nah, terus kondisi ketiga, kalau dia murtad atau keluar dari Islam. For the context, hukuman mati untuk murtad itu berlaku ketika zaman perang ya. Karena murtad itu sama aja dengan treason atau pengkhianatan. Itu berarti dia berkhianat ke kubu musuh nih. Pas udah damai mah yang berlaku ya la ikraha fiddin, gak ada paksaan untuk beragama Islam. Pun begitu sampai sekarang masih ada aja ulama yang memfatwakan kalau murtad itu dihukum mati. Emang fatwa ulama tuh nggak reliable. Aku pernah bikin konten tentang kenapa ulama itu nggak bisa jadi otoritas pengetahuan dan kebijakan. Kenapa sih semua urusan harus ngikut kata ulama? Emang ada sosok yang bisa kita jadikan sebagai otoritas ilmu pengetahuan gitu. Tapi kontennya eksklusif untuk member, jadi harus join membership dulu ya di YouTube. Ngomongin soal hukuman murtad tadi, emangnya boleh ya negara punya wewenang untuk menghukum karena murtad? Agama dan kepercayaan itu kan ranah privat yang privat sekali. Emang boleh ngatur rakyat di ranah yang seprivat agama dan kepercayaan? Apakah agama dan pemaksaan beragama adalah memang bentuk social control secara masif? Lanjutannya tonton di channel Forbidden Question aja ya. Halo, ketemu lagi sama aku, Kumaila, di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalau channel Forbidden Questions ini open membership untuk bisa join dan akses video-video eksklusif. So far aku udah bikin beberapa, diantaranya ada video tentang apakah doa bisa mengubah realitas. Aku juga bikin video tentang kitab suci itu bisa relevan sampai kapan. Aku juga bikin kenapa ulama nggak bisa jadi otoritas pengetahuan dan kebijakan. Terus aku juga bikin video tentang apakah Tuhan itu yang menciptakan manusia atau manusia yang menciptakan Tuhan. Nah, untuk bisa akses video-video ini, mesti join membership dulu. Berbayar 20.000 aja kok. Terus buat teman-teman penonton yang belum subscribe dulu ya, supaya aku semangat kontennya. For obvious reasons, kebebasan beragama tuh mestinya berlaku everywhere. Negara nggak boleh mendikte kepercayaan karena kepercayaan itu ranah privat. Kebebasan beragama adalah prinsip mendukung kebebasan seseorang atau kelompok, baik di ruang publik ataupun privat, untuk mengekspresikan keyakinannya atau agamanya, baik itu ajarannya, prakteknya, dan ritualnya. Termasuk juga hak untuk tidak menganut atau mempraktikkan agama.
Kebebasan beragama itu diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Di negara agama, negara yang asasnya agama, kebebasan beragama itu diartikan sebagai pemerintah ngizinin rakyatnya untuk nganut agama selain agama negara. Dan nggak mendiskriminasi orang yang agamanya beda sama agama negara ataupun sama yang nggak beragama. Dalam sejarah, secara historis ya, kebebasan beragama itu merujuk kepada toleransi beragama. Tapi ya pada praktiknya dalam sejarah beberapa negara memberlakukan kebebasan beragama dengan syarat ya. Bisa dengan pajak atau pembatasan hak politik atau ya pembatasan-pembatasan tertentu. Misalnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ada Fakta Umar atau Perjanjian Umar atau Pact of Umar atau Treaty of Umar gitu. Ya isinya adalah treaty atau traktat antara kaum muslim dan Nasrani atau Yahudi atau Zoroaster ya non muslim yang berasal dari Suriah, Mesopotamia atau Irak atau dari Yerusalem. Nah, isinya tuh menjelaskan hak dan batasan bagi non muslim atau istilahnya tuh zimmi alias non muslim yang bukan musuh. Atau sebutannya juga ahli kitab gitu ya. Ahli Alkitab wat Taurat gitu maksudnya. Nah, dan mereka ini diakui sebagai warga negara, tapi kelasnya agak dipisah ya, kelas kaum yang dilindungi di bawah kekuasaan pemerintahan Islam, meskipun nggak Islam. Nah, yang non-Muslim ini, kalau mereka patuh, keamanan mereka dijaga oleh pemerintah. Nah, tapi ada pembatasannya nih, ada aturannya, nggak boleh bangun gereja, nggak boleh preaching, nggak boleh beternak babi, nggak boleh beli budak muslim, nggak boleh nyakitin orang muslim, nggak boleh pakai atribut non-muslim di tempat umum, nggak boleh jual minuman keras, nggak boleh dikubur di areal kuburan muslim, dan masih banyak ya listnya. Oh iya, dan harus bayar pajak juga gitu, pajak sebagai non-muslim gitu, jadi kalau non-muslim dipajakin, ya sebutannya jizyah. Jadi ada batasan-batasannya. Kalau untuk ukuran sekarang mungkin kedengarannya diskriminatif ya, tapi untuk standar dulu itu toleran. Awal-awal pengenalan konsep kebebasan beragama itu udah ada dari dulu ya. Di sekitar tahun 550 sebelum Masehi, ada Silinder Cyrus yang merupakan dokumentasi dari kebijakan Cyrus the Great tentang kebebasan beragama di zaman Kekaisaran Achaemenid. Nah, pada abad ketiga sebelum Masehi, Ashoka the Great juga memperkenalkan konsep kebebasan beragama di India kuno, diabadikan tuh di Prasasti Ashoka. Di abad 13, Genghis Khan itu termasuk penguasa pertama yang secara eksplisit mengesahkan undang-undang tentang kebebasan beragama. Nah, di zaman Romawi kuno, itu mereka toleransi nih sama kebanyakan agama. Termasuk Yahudi yang banyak didiskriminasi sama kerajaan Romawi kuno tuh ditoleransi. Dan mereka malah encourage orang-orang penduduknya tuh untuk worshipping their own gods. Nah, tapi mereka kemudian nggak tolerate Christianity sampai itu dilegalisasi oleh Emperor Galerius di tahun 311. Nah, tahun 1789, ini udah masuk modern, The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, yang disusun oleh Majelis Konstituen Nasional Prancis pada tahun 1789, itu merupakan dokumen hak sipil manusia dari Revolusi Prancis, terinspirasi dari para filsuf pencerahan, ya, filsuf Renaissance. Deklarasi ini merupakan pernyataan inti dari nilai-nilai Revolusi Prancis dan punya dampak signifikan pada perkembangan konsepsi populer mengenai kebebasan individu dan demokrasi di Eropa dan seluruh dunia. Ya intinya sih termasuk kebebasan beragama itu ya. Dan intinya sih pemaksaan beragama itu ketinggalan zaman ya nggak sih? Pemaksaan beragama itu gagasan yang jelek, baiknya dibuang aja. Tapi mungkin dari kamu ada yang punya bantahan nggak? Mungkin ada gitu yang punya argumen kalau sebenarnya pemaksaan beragama tuh mungkin beneficial in some way. Atau mungkin ada yang mau nambahin, boleh tulis kolom komentar ya. Terus menurut kamu Indonesia ini dalam urusan kebebasan beragama udah cakep belum? Makasih udah nonton sampai selesai. Aku Mela mohon pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya.